Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dan kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran tentang pribadi Roh Kudus. Hari ini kita akan pelajari satu tema tentang nama Roh Kudus dan fungsinya. Saudara, nama berhubungan dengan pekerjaannya atau apa yang dilakukan. Ketika kita bicara tentang nama Allah, maka kita bicara juga tentang apa yang dilakukan. Dan saudara, Roh Kudus adalah roh. Karena roh maka tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tetapi kita bisa merasakan. Sehingga dalam Yohanes pasal 38, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Roh Kudus dilambangkan seperti angin. Ketika angin bertiup, maka pohon-pohon bisa tumbang, kincir angin bisa bergerak, ada listrik tenaga angin. Saudara, angin itu ada, tetapi kita tidak pernah memegang angin itu, tidak pernah tahu warnanya apa, tetapi kita merasakan kehadirannya. Demikian Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang karena dia pribadi, maka kita bisa merasakan. Kita merasakan Roh Kudus itu sendiri. Dan manifestasinya bisa bermacam-macam karena dia satu pribadi. Saudara, jangan kita dibingungkan oleh ajaran-ajaran yang tidak mempercayai kehadiran Roh Kudus, apalagi manifestasi Roh Kudus. Roh Kudus satu pribadi. Orang yang kerasukan setan, mereka bisa ngamuk-ngamuk, dan kita percaya, oh itu ada setan. Tapi ketika orang kepenuhan Roh Kudus, kita nggak percaya dia satu pribadi. Alkitab banyak mencatat ketika orang dipenuhi Roh Kudus, maka mereka mengalami manifestasi. Saudara, mari kita lihat siapa nama Roh Kudus. Yang pertama, dia disebut Roh Penolong, pribadi penolong. Tuhan katakan, kata penolong artinya parakletos, satu pribadi yang menggantikan tugas pribadi sebelumnya dalam kapasitas yang sama. Yesus Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan dan Allah. Jadi pribadi inilah yang menggantikan, melanjutkan pekerjaan Yesus. Saudara, ia disebut penolong. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Roh kebenaran, Roh penolong, itulah yang menyertai saudara. Saudara punya penolong. Kita ini lemah, kita ini bodoh, kita ini banyak sekali kekurangan, tetapi kita bersyukur ada satu pribadi yang maha kuasa, yaitu Allah Roh Kudus. Pekerjaannya adalah menolong kita. Saya berdoa saudara terus dapat ditolong oleh Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah, supaya dia menolong saudara tepat pada waktunya. Yang kedua, Roh Kudus juga roh penghibur. Penghibur artinya ketika kita mengalami kondisi stres, tertekan, kita butuh penghiburan. Roh Kudus datang untuk menghibur kita. Sehingga dikatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika Yesus belum naik ke surga, maka Roh Kudus belum turun. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus turun, yaitu roh penghibur. Maka saya berdoa, saudara, orang dunia banyak stres menghadapi kondisi zaman ini. Tetapi orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, dia punya penghiburan. Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar. Jangan gelisah dan gentar. Apapun masalah saudara dapat ditolong oleh Roh Kudus, juga dapat dihiburkan
Ketika stres menghadapi masalah, jangan takut. Datang kepada Roh Kudus penghibur saudara. Yang ketiga, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Di dalam diri kita ada roh kebenaran. Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kalau kita punya roh kebenaran, maka dikatakan oleh Alkitab ayat dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin saudara di jalan yang benar. Saudara, usaha yang benar, rumah tangganya benar, laki-laki benar, wanita benar, pelayanan benar. Kenapa? Roh Kudus standarnya adalah kebenaran, bukan kebaikan. Banyak orang standarnya kebaikan, tapi kebaikan adalah relatif. Sudah bisa bilang si A baik karena suka nolong saudara, dan ketika sudah tidak ditolong sudah bilang dia jahat. Tetapi kalau benar, kebenaran ada standar surga, dan kebenaran itu adalah ukuran yang Tuhan tetapkan. Maka kita bersyukur Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Saudara, yang keempat, Roh Kudus disebut roh hikmat dan wahyu. Efesus pasal 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, supaya kita mengenal betapa dahsyatnya Allah kita. Siapa yang mampu itu? Roh Kudus. Allah kita tidak kelihatan juga, Allah kita dan tetapi oleh kuasa Roh Kudus, saudara, oleh roh hikmat dan wahyu kita mengenal. Ketika Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, supaya jemaat di Efesus menerima roh hikmat dan wahyu. Saya berdoa juga saudara menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengerti, memahami, dan saudara akan melihat bagaimana kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidupmu. Yang kelima, saudara, Roh Kudus, roh nasihat dan roh keperkasaan. Yesaya 11 ayat 2 dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sudah mengerti ketika Yesaya menyampaikan tentang pengertian roh Allah, dia disebut roh Tuhan, roh keperkasaan, roh hikmat. Dan saya berdoa sudah menjadi orang yang kuat. Perkasa artinya mampu, memiliki kemenangan, kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan. Saya berdoa masalah apapun saudara bisa hadapi, karena sudah punya roh keperkasaan, roh nasihat, dan sudah tidak perlu putus asa karena Tuhan menyertai saudara. Saudara, puji Tuhan, hari ini ada 5 nama Roh Kudus yang kita pelajari dan fungsinya. Saya berdoa tidak ada orang Kristen yang putus asa, tidak ada orang Kristen yang lemah. Kita punya kekuatan karena Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Di hari-hari ini berikan kekuatan, kuasa, pengurapan Roh Kudus, roh penghibur, roh penolong, roh penasihat, roh hikmat dan wahyu terus menyertai kami. Dia roh keperkasaan yang mengalami kemenangan dan berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.